Selamat datang kembali. Hari ini kita mau menelusuri bersama satu bab yang menurut saya sangat menarik nih. Dari buku Humor Seriously, karya Jennifer Aker dan Naomi Bagdonas. Fokus kita spesifik banget, di bab 6. Menciptakan budaya penuh keringanan. Atau kalau bahasa Inggrisnya, Creating a Culture of Levity. Kami tahu nih, Anda pasti penasaran, gimana sih caranya humor dan suasana yang ringan itu bisa jadi lebih dari sekedar, ya, selingan aja gitu. Tapi benar-benar jadi tulang punggung budaya kerja yang sukses. Nah, sumber kita, bab 6 ini, isinya penuh banget sama contoh nyata dari pemimpin, dari perusahaan yang udah berhasil. Jadi misi kita hari ini yaitu membedah strategi-strategi praktisnya. Betul sekali, kita akan coba gali gimana sih sebuah organisasi itu bisa secara sengaja gitu ya, menumbuhkan budaya di mana humor itu munculnya alami aja. Bisa dari mana aja, bukan cuma dari para bos gitu. Dan yang paling penting, gimana dampaknya ke tim, ke kinerja. Kita lihat peran pemimpin, terus tipe-tipe orang di tim yang bisa bantu, sama gimana cara bikinnya nempel jadi sistem gitu. Menarik, menarik. Oke, mari kita langsung masuk intinya ya. Mungkin pertanyaan paling dasar dulu nih. Kenapa sih repot-repot bangun budaya kayak gini? Pekerjaan kan serius ya, nggak sih? Pertanyaan bagus itu. Sumber kita ini menggarisbawahi pandangan dari Ed Catmull, dari Pixar itu loh. Dia bilang gini, momen-momen humor, suasana ringan yang kita bangun bareng teman kerja pas lagi santai, itu kayak nabung. Nabung di bank relasi gitu. Nah, ikatan yang terbentuk ini, wah berharga banget pas perusahaan lagi susah atau tekanannya tinggi. Tim yang punya tabungan kuat ini jadi lebih solid, lebih gampang saling dukung, lebih tangguh lah. Jadi bukan soal nggak serius, tapi soal nguatin fondasi hubungan antar manusia di kantor. Justru fondasi ini bikin keseriusan jadi lebih produktif gitu. Oke, oke. Jadi semacam investasi jangka panjang ya buat ketahanan tim. Masuk akal sih. Nah, kalau gitu gimana peran pemimpin nih buat mulai investasi ini? Bab 6 ini kayaknya nekenin banget peran mereka. Tepat. Pemimpin itu, wah pengaruhnya gede banget buat ngasih izin, kutip-kutip ya, dan juga contoh. Cara pertama yang disorot itu menampilkan sisi humoris mereka, showcase your funny gitu istilahnya. Tapi ini bukan berarti mereka mesti jadi pelawak ya, bukan itu intinya. Iya, kebayang sih kalau maksa jadi pelawak malah jadi, apa ya, canggung gitu ya. Nah, contoh pemimpin yang berhasil nunjukin sisi humoris ini gimana? Yang efektif gitu. Contohnya nih, Leslie Blodgett, dulu CEO Bare Minerals, dia pernah pasang iklan 1 halaman penuh di The New York Times. Isinya tuh personal banget, tulus, ada lucunya dikit, dan ini uniknya, dia cantumin nomor telepon langsung ke resepsionisnya, namanya Hilda. Itu jadi cara yang kuat banget buat nunjukin nilai perusahaan kayak keaslian, keterbukaan, secara nyata gitu. Dan timnya merasa, wah nyambung banget sama aksi itu. Atau contoh lain deh, Stephen Curry. Pas acara internal gitu, dia niru-niruin gaya presentasi Steve Ballmer yang energik banget itu. Itu langsung mecah suasana formal, bikin dia kelihatan lebih gampang dideketin. Sir Richard Branson juga kan terkenal tuh sama aksi-aksi uniknya, kayak candaan ringan dia pas abis mendarat pakai helikopter yang menegangkan. Nah, tindakan-tindakan kayak gini dari pucuk pimpinan tuh ngasih sinyal jelas. Di sini, main-main dikit, humor itu nggak apa-apa, malah dihargai. Jadi kuncinya bukan harus selalu ngelucu, tapi lebih ke otentik, nunjukin sisi manusianya gitu ya. Terus, buku ini juga nyebut soal humor spontan. Apa itu lebih efektif ya? Seringkali iya, karena spontanitas itu rasanya lebih asli aja gitu. Contohnya interaksi santai antara Dick Costolo, dulu CEO Twitter, sama April Underwood di panggung, atau rapat mingguan legendaris Google, TGIF, di mana para pendiri, Larry Page, Sergey Brin, Eric Schmidt, itu tanya jawabnya bebas banget, penuh canda sama karyawan. Momen kayak gitu nunjukin pemimpin, ya bagian dari tim, bukan sosok yang jauh dan kaku. Oke, nunjukin humor sendiri itu satu hal. Tapi gimana kalau humornya datang dari tim? Bahkan mungkin agak nyenggol pemimpin gitu. Apa yang mesti dilakuin pemimpin biar nggak malah matiin suasana atau kelihatan defensif? Nah ini pas banget masuk ke cara kedua yang ditekankan di bab 6. Ikut bermain. Play along. Ini soal kemampuan pemimpin buat ngerespon positif humor dari bawah. Bahkan kalau mereka yang jadi target candaan. Prinsip dasar komedi improvisasi yes and itu relevan banget di sini. Yes, and? Maksudnya gimana tuh dalam konteks ini?
Bisa dijelasin dikit? Tentu, intinya gini, jangan nolak atau ngeblok umpan humor dari tim. Yes, sebaliknya terima aja terus tambahin sesuatu dari kita buat ngebangun di atasnya. N, ini nunjukin kita nggak kaku, bisa nerima candaan, sekaligus nguatin ikatan tim. Jadi kayak nerima bola humor terus dioper lagi gitu ya, bukan malah dijatuhin bolanya. Contohnya di dunia nyata gimana nih? Contoh yang bagus itu Aaron Easterly, CEO Rover. Timnya pernah bikin kuis Two Truths and a Lie tentang dia. Bukannya menghindar, dia malah ikut main. Terus dengan santai ngungkapin fakta personal yang mungkin agak memalukan dikit. Atau cerita klasik nih, Eric Schmidt pas masih di Sun Microsystems. Timnya ngerjain dia, ngerakit mobil VW kodok tua di dalam kantornya. Reaksinya, dia nggak marah, malah make mobil itu jadi ruang rapat beberapa hari. Wow, itu reaksi Eric Schmidt butuh keberanian juga ya. Respons kayak gitu pasti ngirim pesan kuat banget ke seluruh tim kalau kreativitas dan sedikit kenakalan positif itu dihargai, ya kan? Tepat sekali. Itu nunjukin dukungan nyata, bangun rasa aman psikologis buat tim, biar berani ekspresi. Tapi, penting diingat juga nih, bangun budaya ini tuh bukan cuma kerjaan pemimpin doang. Ed Catmull yang tadi kita kutip juga nekenin pentingnya energi dari semua level. Bab 6 nyebutnya embrace the underground, rangkul energi dari bawah. Ada 3 tipe orang kunci nih yang diidentifikasi bisa bantu nyebarin budaya ini. Energi dari bawah, 3 tipe orang. Wah, ini menarik nih. Siapa aja mereka? Yang pertama itu instigators atau para pemantik. Mereka ini orang-orang yang punya nyali buat sedikit ngelanggar aturan gak tertulis gitu. Nantang norma yang mungkin udah kaku banget, terus nyuntikin energi baru yang seger. Kayak pemberontak yang positif gitu ya? Ada contohnya nggak? Bisa dibilang gitulah. Alex Rodriguez, pemain baseball legendaris itu, cerita gimana suasana di tim Yankees yang awalnya kaku banget jadi lebih cair, lebih suportif pas Johnny Damon datang. Dia itu instigator alami. Rodriguez percaya perubahan suasana ini bantu mereka juara World Series loh. Di Pixar juga, Ed Catmull malah sengaja dorong para instigator. Ada cerita tim animasi bongkar truk tua terus dirakit lagi di tengah area kerja mereka, semacam pemberontakan seru yang sebenarnya diokein gitu. Kedengarannya seru sih, tapi mungkin ada risikonya juga ya. Gimana pemimpin bisa dukung instigator tanpa bikin suasana jadi kacau atau nggak produktif? Kuncinya ya di penilaian sama batasan yang jelas ya. Pemimpin kudu bisa bedain mana gangguan yang nyegerin, mana yang rusak. Mereka bisa kasih ruang, mungkin sumber daya terbatas, buat ide gila yang positif, sambil tetap jaga fokus ke tujuan utama. Nah, tipe kedua yang bisa bantu itu culture carriers atau para pembawa budaya. Siapa nih mereka? Beda ya sama instigators? Iya, beda. Mereka ini biasanya karyawan yang lagi naik daun, dihormatilah, punya pengaruh informal yang kuat, seringkali punya bakat alami buat humor dan bangun hubungan. Mereka bukan pemberontak, tapi lebih kayak role model informal buat budaya yang dimauin. Contohnya Rick Levin pas jadi CEO Coursera. Salah satu bintangnya, Connor Diamond-Yauman, bikin parodi tentang CEO kompetitor pas rapat gede. Levin itu nggak cuma ngebiarin, tapi secara eksplisit muji, ngerayain gitu. Dengan ngasih panggung ke culture carriers kayak gini, pemimpin secara efektif ngasih izin ke yang lain buat ngelakuin hal serupa. Ini nyepetin penyebaran budayanya. Oke. Jadi culture carriers ini semacam duta budaya informal gitu ya? Menarik. Terus tipe ketiga? Cenderung lebih diam, nggak terlalu nonjol secara sosial. Tapi mereka sering punya bakat, hobi, atau keunikan tersembunyi yang, wah, luar biasa. Oh, jadi orang-orang hebat yang mungkin nggak kelihatan di permukaan gitu ya. Gimana cara gali mereka nih? Hiroki Asai, mantan pimpinan tim kreatif di Apple, ngasih contoh bagus banget. Di sebuah rapat all hands yang gede, dia mutusin buat nampilin seorang desainer junior yang dia tahu suaranya emas banget. Dia nggak cuma minta nyanyi, tapi ngasih kejutan, ngundang paduan suara gospel profesional buat ngiringin dia di depan ribuan teman kerjanya. Momen kayak gini kuat banget dampaknya. Ngangkat hidden gems itu ngirim pesan kalau perusahaan ngehargain tiap individu secara utuh dengan semua keunikan mereka, bukan cuma sebagai mesin kerja. Luar biasa ya, gimana energi dari berbagai tipe orang ini bisa diarahkan buat bangun budaya. Tapi pertanyaan berikutnya nih, gimana caranya biar semua ini, humor pemimpin, respons positif, energi dari bawah, nggak hilang gitu aja? Gimana biar awet, jadi bagian dari DNA perusahaan gitu?
Nah, ini pertanyaan krusial. Bab 6 ngebahas cara melembagakan keringanan. Institutionalized levity. Ini soal gimana menenun keringanan ini ke dalam struktur, ritual, bahkan lingkungan fisik organisasi. Cara pertama itu mengurasi momen-momen penting. Curate defining moments. Mengurasi momen. Maksudnya gimana tuh? Ini ada kaitannya sama prinsip psikologi namanya pick and roll. Kita itu cenderung nginget sebuah pengalaman berdasarkan momen puncaknya, entah itu positif atau negatif, sama gimana pengalaman itu berakhir. Jadi pemimpin sama tim bisa secara sadar ngerancang puncak emosional positif yang berkesan. Acara All Hands yang dirancang Hiroki Asai tadi itu contoh puncak yang dikurasi. Selain itu, penting juga bikin akhir yang bermakna dan positif, apalagi setelah ngelewatin masa sulit bareng-bareng. Akhir yang bermakna. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya nih, ritual dia X di Google X. Pas ada proyek ambisius gagal, mereka nggak nyembunyiin, tapi ngadain semacam upacara pemakaman simbolis gitu. Suasananya ringan, reflektif, buat ngerayain pelajaran dari kegagalan itu. Atau contoh dari manajer di BCG, Boston Consulting Group. Mereka ngasih Paper Plate Awards, penghargaan informal di piring kertas gitu. Kategorinya lucu-lucu pas akhir proyek yang berat. Ini bantu tim nutup proyek dengan kenangan positif, bukan cuma rasa capek. Jadi ini soal ngerancang pengalaman karyawan secara lebih sadar ya, oke. Selain momen kunci, ada cara lain nggak buat melembagakannya? Ada dong, cara kedua, mengubah kejadian tak sengaja menjadi tradisi, turn accidents into folklore. Ini butuh kepekaan buat ngeliat momen-momen organik, spontan, seru yang muncul di tim, terus dikasih dukungan biar bisa berkembang jadi ritual atau tradisi yang diulang. Wah, ini kedengarannya lebih alami ya. Ada contoh kejadian nggak sengaja yang jadi tradisi? Sumber kita kebutin tradisi mingguan ngasih kaos kaki unik di tim Ford Smart Mobility. Awalnya cuma celetukan iseng seorang engineer soal masalah teknis yang lebih susah daripada makin kaos kaki ke ayam. Entah gimana celetukan itu jadi ritual mingguan, di mana anggota tim saling kasih hadiah kaos kaki unik, seringnya tema ayam sebagai bentuk apresiasi ringan dan pengingat tantangan bareng. Lucu juga ya? Contoh lain tradisi Froze Fridays. Jumat minum Froze atau Frozen Rose di perusahaan sepatu Allbirds dimulai dari taruhan iseng antara CEO-nya, J.U. Zwillinger, sama anggota tim marketing soal target penjualan. Timnya menang, Zwillinger nepatin janji beliin mesin Froze buat kantor. Lahirlah tradisi Jumat sore santai yang ditunggu-tunggu dari taruhan iseng. Dari celetukan soal ayam sampai Froze. Ini nunjukin banget ya gimana hal kecil yang otentik bisa jadi gede kalau didukung. Lalu ada cara ketiga nggak nih buat melembagakan keringanan ini? Cara ketiga yang dibahas itu memanfaatkan ruang fisik, leverage physical space. Brandon Boyle dari IDEO pernah bilang kalau ruang fisik itu kayak bahasa tubuh organisasi. Lingkungan di sekitar kita itu secara konstan ngirim sinyal soal budaya yang diharapkan atau ditoleransi. Bahasa tubuh organisasi? Wah, perspektif menarik ini. Gimana ruang fisik bisa dipakai buat ngasih sinyal humor atau keringanan? Bisa lewat banyak cara, seringnya sederhana, tapi efektif. Mulai dari nama-nama ruang rapat yang unik atau lucu, kayak yang sering kita dengar di Google atau Facebook gitu kan. Dinding interaktif tempat karyawan bisa bebas coret-coret ide atau ninggalin pesan, kayak di IDEO atau Forrester. Bahkan hal sekecil tanda yang sengaja dibikin salah eja, kayak tulisan agility, harusnya kan agility, di dinding kantor Jip-Jap. Jadi pengingat kalau salah itu wajar. Jadi sinyal-sinyal visual yang terus-menerus gitu ya? Betul. Atau meme soal paten Tesla yang dipajang di dinding pabrik mereka. Ini semua pengingat konstan kalau humor, main-main dikit, bahkan sedikit keanehan, itu nggak cuma diterima, tapi mungkin dirayain. Ngasih kebebasan ke karyawan buat dekor ruang kerja mereka secara personal, kayak yang didorong banget di Pixar sampai ada cerita karyawan bikin lengkungan permanen di dinding kantornya, itu juga bagian dari ini, ruang fisik jadi kanvas ekspresi budaya. Oke, jadi kalau saya coba rangkum ya, dari pembahasan kita soal bab 6 ini, nyiptain budaya penuh keringanan itu ternyata bukan cuma tugas satu orang di puncak aja ya. Pemimpin emang krusial buat ngasih contoh dan izin, showcase your funny, play along. Tapi energi sebenarnya itu datang dari semua level, lewat para instigators, culture carriers, sama hidden gems, embrace the underground. Dan biar awet, kudu ditenun ke dalam struktur momen penting, tradisi yang tumbuh organik, bahkan desain ruang kerja kita, institutionalized levity. Gitu ya kira-kira?
Anda ngerangkumnya bagus banget, pas sekali. Intinya yaitu nemuin keseimbangan dinamis antara seriusnya kerjaan sama elemen kegembiraan, koneksi manusiawi yang tulus, sama ruang buat sedikit main-main. Kayak yang terus ditekankan sama contoh Pixar tadi. Ikatan kuat yang dibangun pas masa tenang, seringnya lewat tawa dan pengalaman ringan bareng, itu jadi jangkar yang dibutuhin banget pas badai tantangan datang. Jadi budaya ini bukan cuma pemanis, tapi bisa jadi fondasi fundamental buat ketahanan, bahkan inovasi organisasi. Baiklah, sebelum kita tutup nih pembahasan kita kali ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan reflektif. Mungkin sesuatu yang bisa Anda coba langsung nih. Kalau Anda pengen mulai numbuhin sedikit lebih banyak keringanan di lingkungan Anda, entah itu tim kecil atau seluruh organisasi, apa ya satu langkah kecil aja, mungkin ritual baru yang simple, dukungan buat momen lucu tak terduga, atau sinyal fisik di ruang kerja yang bisa Anda mulai, dukung atau perkuat besok. Sesuatu yang secara jelas nunjukin kalau sedikit humor dan suasana ringan itu boleh kok, bahkan sangat diharapkan. Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam pembahasan kita mengenai bab 6 dari Humor Seriously. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.